Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Mesia bersama Lose Cynthia, Lose Desna, dan Lose Agnes. Yeay! Apa kabar Lose? Luar biasa. Semuanya bersemangat? Semangat dong, harus dong. Oke, adik-adik di rumah gimana? Harus semangat juga dong. Iya dong. Nah, kalau gitu untuk membakar lebih lagi semangat kita mau nyanyi dulu. Oke, adik-adik jangan lupa bangkit berdiri, ikutin gerakan Lose ya. Oke. Lebih semangat. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Putar bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama sekali lagi, bersama-sama Puji Tuhan. Oke, adik-adik boleh duduk. Sekarang kita mau lanjut pujian kita. Tunggu dulu. Ada apa ya? Kita mau lihat nih siapa yang minggu lalu sekolah minggu. Iya, sama ayat hafalan maksudnya. Adik-adik udah bikin video ayat Oh hafalan. gitu. Oke deh. Kita lihat sekarang. Iya. Cek it out. Quran 20 ayat 2-3. ayat 2-3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapmu. Keluaran 20 Keluaran 20 ayat 2-3. ayat 2-3. Akulah aku yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 2-3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Wah, keren banget ya. Seperti biasa anak-anak sekolah minggu GKI Mesia hebat-hebat Lose. Iya bener gak Lose Agnes? Bener banget Lose. Nah kalau gitu sekarang untuk tadi kan kita sudah membakar semangat kita. Ya. Nah tapi udah gitu Lose Cynthia masih lebih semangat lagi nih buat memuji Tuhan. Oke, kita lanjut aja pujian kita. Lagu apa ya Lose? Yesus jagoanku bukan Lose. Iya betul. Jagoanku, jagoanmu, jagoan kita semua. Oke adik-adik, berdiri lagi nggak nih Lose? Berdiri dong. Oke adik-adik silakan berdiri.
Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Sekali lagi. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Oke, aduh, luar biasa ya adik-adik semua. Iya, adik-adik boleh duduk lagi. Istirahat. Betul, karena kita sebentar lagi akan Mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 16 sampai 17. Iya, nah untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan sebuah pujian ya Lo Sedesna, Lo Sapna. Iya, Sian Bapa, ku datang padamu. Oke adik-adik, persiapkan hati kalian ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan.
adik-adik semua, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam kami berbaring, sepanjang malam kami beristirahat, sehingga kami dapat kembali bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang terus Tuhan berikan untuk setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami untuk dapat mengerti setiap apa yang boleh Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami melalui guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Lause berharap kita semua baik-baik aja. Ada sukacita ya kan? Nah, hari ini Lause mau cerita tentang pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel. Nah adik-adik, sebelum Lause mulai bercerita, Lause mau bertanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak ya satu kali ngerasa lapar banget? Nah, kalau kita biasanya lapar, apa yang kita lakuin? Ayo. Kalau misalnya adik-adik habis main nih, kejar-kejaran sama teman-teman, terus kalau udah keluar keringat itu biasanya kan lapar ya. Kalau lapar, biasa kita ngapain ya? Kita ngapain biasanya? Bener banget, kita pasti cari makan. Kita pasti pergi ke dapur, kita mau cari kira-kira makanan apa ya yang mau kita makan supaya perut kita bisa kenyang. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Lause mau cerita tentang bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel sedang ada di padang gurun. Nah adik-adik tahu nggak, padang gurun itu panas banget. Siapa yang pernah ngerasain, panas banget ya hari ini, udara di Bandung panas banget. Nah di padang gurun itu lebih panas adik-adik, panas banget. Sampai orang-orang yang kalau lewat di padang gurun mereka harus selalu minum. Kalau jalan di padang gurun, mereka perlu yang namanya makanan. Nah, waktu itu bangsa Israel lagi jalan di padang gurun, mereka mau kemana? Ya, mereka mau pergi ke tanah perjanjian yang udah dijanjikan sama Tuhan. Dalam perjalanan itu, mereka mau pergi ke tanah perjanjian. Tetapi pas di tengah jalan, mereka kelaparan. Kalau orang biasa lapar gimana? Biasa kalau orang lapar, nggak ada makanan, apa yang kita lakuin? Ayo. Biasa marah-marah ya nggak? Atau ngomong sama mama, "Ma, makanannya udah jadi belum? Lapar nih, mau makan." Atau biasa di restoran. Walaupun di restoran kita duduk di ruangan ber-AC, tapi kalau makanannya lama banget datang, kita pasti mulai marah-marah. Kita pasti mulai ngomel-ngomel. "Ih, makanannya kok lama ya? Ih, makanannya kok belum datang? Ih, aku udah lapar nih, aku pengen makan." Nah, sama adik-adik, bangsa Israel juga seperti itu. Mereka marah-marah. Mereka marah kepada Musa waktu itu. Mereka bertanya sama Musa, "Kamu Musa, ngapain suruh kami ke padang gurun pergi ke tanah perjanjian, tapi kamu membuat kami kelaparan. Sekarang apa yang bisa kami makan? Di sini nggak ada makanan. Gimana caranya kami bisa kenyang? Bisa-bisa kami mati di padang gurun ini." Wah, adik-adik, bangsa Israel marah sekali kepada Musa. Mereka mau makan, mereka lapar, tapi tidak ada makanan. Akhirnya Musa datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Ayo, apa perintahnya? Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memberikan makanan kepada bangsa Israel. Apa makanannya? Ayo, apa makanannya? Ingat-ingat apa ya makanannya? Warnanya putih-putih, terus habisnya rasanya seperti kue madu. Apa ayo adik-adik yang udah pernah dengar cerita harus ingat ya. Namanya makanannya adalah mana dan burung puyuh. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan memberikan makanan kepada bangsa Israel. Nah, akhirnya makanannya datang. Tuhan mengirimkan makanan kepada bangsa Israel sehingga mereka tidak akan kelaparan. Tuhan memelihara sedemikian rupa bangsa Israel. Setelah mereka makan, mereka menikmati makanan yang Tuhan kasih sama mereka,
mulailah mereka kemudian berjalan lagi. Mereka harus melanjutkan perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Mereka jalan lagi pergi mau ke tanah perjanjian. Mereka mengikuti Musa dengan hati yang gembira. Kenapa bergembira? Karena mereka udah kenyang. Orang biasa kalau udah kenyang mereka senang, ya nggak? Kalau udah makan yang enak-enak. Nah akhirnya setelah mereka senang, mereka bahagia, mereka pergi. Jalan lagi mereka, jalan. Setelah perjalanan mereka mulai merasa, aduh keringatnya udah banyak banget keringatnya. Terus mereka mulai merasa apa? Udah makan orang biasa butuh minum. Bener banget adik-adik. Nah setelah mereka merasakan haus, tenggorokannya udah kering. Orang biasa kalau habis lari-lari, habis main berkeringat, pasti mereka juga haus ya, pasti mau minum. Biasa kalau kita udah haus, kita ambil gelas banyak, kita minum. Wah, itu langsung lega, enak banget habis minum. Nah, habis itu adik-adik mereka mulai marah-marah lagi karena mereka tidak dapat minum. Di padang gurun itu kering, gersang banget. Bener-bener nggak ada air dan susah banget untuk didapat karena padang gurun panas banget. Nah akhirnya ketika mereka jalan, mereka mengikuti Musa, mereka mulai saling ngomong nih sama teman-temannya yang di belakang. Musa di depan ngomong, kita nih haus banget ini, Musa masa bawa kita ke sini mau bunuh kita? Kita kehausan, kita bisa mati ini karena kehausan. Nah adik-adik, bangsa Israel menjadi marah sekali kepada Musa. Mereka bilang sama Musa, Musa, kamu membawa kami ke sini untuk membuat kami mati kah? Karena kenapa? Karena di padang gurun itu gersang adik-adik, tidak akan mendapatkan air. Susah banget orang bisa dapat air di padang gurun. Nah, Musa menjadi sedih adik-adik. Aduh, bangsa Israel ini, mereka baru aja dipelihara oleh Tuhan, tapi sekarang mereka marah-marah lagi karena kehausan. Musa menjadi sedih, kemudian Musa berdoa sama Tuhan. Nah, Tuhan bilang sama Musa, kamu nanti pakai tongkatnya kamu pukul ke batu biar airnya itu bisa keluar dan bangsa Israel bisa minum airnya. Nah setelah itu adik-adik, akhirnya Musa membawa seluruh bangsa Israel untuk jalan. Akhirnya setelah mereka jalan, Musa ketemu ada satu batu yang gede banget. Batunya gede. Dan kemudian Musa apa yang dia lakukan? Benar, dia melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Dia mukul batunya, tak! Wah, airnya keluar banyak sekali. Dan akhirnya bangsa Israel bisa minum air. Wah, setelah mereka minum, mereka menjadi lega banget. Karena airnya banyak, mereka bisa minum dengan sepuasnya. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah memelihara bangsa Israel. Tuhan memberikan apa tadi? Ya, mana, burung puyuh, dan juga air untuk bangsa Israel. Maka Tuhan juga akan memelihara Lause dan adik-adik. Nah, pemeliharaan Tuhan itu dalam kehidupan adik-adik apa ya? Nah, coba Lause berikan contoh. Tuhan memelihara adik-adik lewat papa mama. Papa mama bisa bekerja, papa mama bisa menyekolahkan adik-adik. Kita bisa makan, bisa menikmati hari-hari kita bersama dengan papa mama, dengan koko, dengan cece kita. Nah, itu adalah bukti pemeliharaan Allah dalam kehidupan adik-adik. Maka adik-adik harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu baik sehingga adik-adik dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Nah adik-adik, Lause ajak kita untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau menaikkan pujian burung pipit tidak menanam. Kita naikkan pujian itu ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anak
pasti Tuhan berkati. Nah adik-adik, kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi, tapi kata-katanya kita ganti ya. Burung pipit tidak meminta, tapi burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan pelihara. Terlebih aku. Nah, setiap kata ada aku diganti nama adik masing-masing ya. Misalnya kayak Lause. Terlebih Lause, anak-anaknya gitu ya. Oke, kita ulangi sekali lagi pujian ini. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih Lause, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih Lause, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Sekali lagi. Terlebih Lause, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Ayo kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk papa, mama. Kami berterima kasih karena kami bisa makan. Kami berterima kasih karena Tuhan boleh pelihara kehidupan kami lewat papa, mama, dan orang-orang yang mengasihi kami. Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, Lause, kita belajar ya hari ini tentang bagaimana Tuhan menyertai dan memelihara setiap bangsa Israel dan juga termasuk kita semua. Iya, betul. Nah, sekarang kita waktunya untuk Ayat hafalan. Nah, adik-adik semua siapkan ya Alkitabnya, kita mau sama-sama ayat hafalan. Iya. Nah, ayat hafalannya diambil dari mana nih, Lause? Dari Yosua 14 ayat 10a. Oke, bunyinya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Oke, sekali lagi ya Lause ya. Oke deh. Yosua 14 ayat 10a. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Nah, setiap adik-adik sudah selesai membaca dan menghafalkannya, jangan lupa untuk Kirim. di videoin, terus direkam ya. Kirim ke solusinya. Oke. Oke, langsung waktunya udah habis nih sekolah minggu hari ini. Ya, terus gimana dong? Ya, nanti kan kita ketemu lagi minggu depan. Oh, Jangan iya, takut. Oke, anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, melakukan protokol kesehatan, betul sekali. Gimana Ya. ya, Lause? Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Oh iya, betul sekali. Oke. Kalau gitu, sampai di sini dulu ibadah sekolah minggu kita. Sampai bertemu di ibadah Minggu depan. Iya, oke. Oke, Bye.